Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Ayah, ibu, dede-dede, Kak Dani, di Tasin kali ini kakak mau coba share sesuatu hal yang mungkin agak dibilang mendalam juga enggak, cuman topiknya agak bikin mikir sedikit gitu. Karena ini emang banyak juga di ternyata di nggak cuman di dunia agama Islam aja, tapi juga jadi perdebatan sama orang-orang filosofi gitu. Tapi ini kita benar-benar kakak ngambilnya dari Ustadz Noman Alikan, terus juga ada dari internet di apa Google di Yakin Institute namanya. Jadi dari artikel-artikel yang emang riset tentang Islam gitu. Mungkin kalian juga kemarin udah sempat nyinggung di eh, pas telepon sama ibu sama kakak Dani juga udah sempat nyinggung gitu. Jadi terkait dengan takdir. Em, Kodo dan Kodar mungkin ada yang masih ingat ya, itu rukun iman kita. Nah, salah satu rukun iman sebagai umat muslim kan kita harus ada rukun Islam, terus rukun iman, terus ada yang terakhir kan ihsan. Nah, di salah satu rukun iman ini ada 6 yang terakhir. Bener ya yang terakhir? Rukun iman Ya, Ya, yang terakhir yang saya Kodo terakhir. dan Kodar gitu. Nah, sebenarnya pengen lebih mendalamin lah sebenarnya biar lebih clear kan selama ini rukun iman cuma jadi hafalan tapi sebenarnya harusnya kita ngerti gitu. Nah, ini kakak pengen coba breakdown tentang Qada dan Qadar. Nah, pengen kakak awalin dengan kisah Nabi Adam yang ada di Al-Quran. Jadi kan kita semua tahu ya, kalau misalnya di Al-Quran, atau bahkan kita sendiri sekarang tahu gitu, bahwa kita tuh sekarang sebagai manusia, ada di bumi gitu ya, tinggal di bumi itu, kadang-kadang kita tuh, atau banyak orang yang mikir, kalau seandainya Nabi Adam waktu itu nggak makan buah huldi gitu, buah yang terlarang, itu kayaknya kita masih tinggal di surga deh gitu. Ada sebagian yang kayak gitu. Jadi di Al-Qur'an kan ceritanya pas Nabi Adam diciptakan, terus kan iblis kan nggak mau sujud gitu ya. Akhirnya pada suatu kisah Nabi Adam sama Siti Hawa dibilangin sama Allah gitu, jangan makan atau mendekati buah pohon itu gitu. Nah, di pohon itu tuh ada buah namanya buah huldi. Nah, justru iblis itu biasalah iblis kan suka ini ya manipulasi informasi gitu. Jadi malah iblis bilang ke Nabi Adam sama Siti Hawa, kamu kalau mau tinggal hidup di surga selamanya, kamu harus makan buah yang ada di pohon itu gitu. Akhirnya karena Nabi Adam sama Siti Hawa mungkin kan manusia juga ya, dengan hawa nafsu gitu, ngambil buahnya lalu dimakan gitu. Sebagian kisah ada yang bilang Nabi Adam nelannya cuma sampai tenggorokan, maka kita punya ini Adam's apple atau jakun. Ada yang bilang Siti Hawa makannya sampai dada jadinya punya itu sampai situ gitu. Nah, itu cuma cerita lain, cocokologi. itu cocokologi. Nah, cuman Kalau gitu katanya. Tapi bukan itu yang mau Kak ceritain, tapi lebih ke kisah yang ada di Al-Qur'an. Nah, di Al-Qur'an kisah Nabi Adam itu cuma sepenggal aja kan. Jadi kita harus benar-benar menafsirkannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang orang manusia dengar ayat ini gitu, terus mikir, kalau misalnya Allah sudah menakdirkan semuanya untuk manusia, berarti eh, mengapa Nabi Adam itu apa ya, tetap harus dibilangin jangan ngambil buah itu, nanti dihukum, diturunkan ke bumi gitu. Berarti seakan-akan Allah kayak menjebak Nabi Adam dong, ngerti nggak maksudnya? Nangkap nggak? Ini pikiran ekstrim. Jadi kalau ada kan kita kan ada konsep di mana kita harus berusaha. Sementara kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan Allah tahu, bahkan ini semua tuh udah kehendak Allah gitu. Berarti kalau misalnya kita mikir konsep kayak gitu, kita ngapain berusaha gitu kan? Toh juga Allah nanti bakal udah tahu kita sebenarnya masuk surga atau masuk neraka, atau kita tuh bakal matinya di sini gitu kan? Kita nggak perlu berusaha gitu. Nah, ini ternyata perdebatan ini juga udah berjalan sangat lama gitu. Jadi di
di filsuf-filsuf zaman dulu ini di luar Islam atau teolog-teolog gitu, em, gagasan ada yang namanya takdir ilahi, gagasan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Sang Pencipta sejak zaman dahulu, zaman di awal gitu. Telah menjadi persoalan yang meresahkan bagi teolog dan filsuf selama berabad-abad. Nah, ini buat wawasan aja nih. Jadi dulu ada perpecahan paling awal dalam komunitas Muslim. Nah, yang mungkin itu sebenarnya bukan Islam sesungguhnya ya. Kaum pertama itu namanya Qadariyah, yang meyakini bahwa Allah itu tidak mengontrol kita. Jadi kita tuh benar-benar bebas secara manusia. Kita yang memutuskan apa yang kita pengen raih, terus kita belajar usaha, akhirnya kita mungkin dapat hasilnya gitu, dapat kekayaan, dapat harta. Nah, benar-benar si kaum ini tuh emang kita yang berusaha, kita yang meraih gitu, bukan bukan karena bantuan dari Allah. Nah, itu kan ekstrim ekstrim satu ya. Kebayang nggak maksudnya? Nah, yang ekstrim Ya. yang kedua, kaum yang satu lagi tadi kan Qadariyah. Nah, yang kedua ada Jabariyah. Jabariyah ini meyakini bahwa kita justru nggak memiliki kendali apapun sama diri kita. Ini tuh digerakin sama Allah full gitu, penuh. Jadi kita tuh apa ya kayak gini ngaji itu tuh udah Allah yang nentuin, terus bahkan kita berbuat keburukan pun udah Allah yang menentukan. Itu kan ekstrim yang satunya lagi tuh. Nah, karena dua hal ini tuh ekstrim dua-duanya, bahkan di agama lain juga didebatin. Nah, Islam ini sebenarnya yang ada di tengah-tengahnya gitu. Sekarang kalau misalnya apa namanya, ya mudah-mudahan sih abis ini kita jadi paham gitu bahwa ada faktor ketiga dari takdir atau usaha gitu. Nah, jadi kalau misalnya merujuk lagi ke rukun iman kita ada 6, kodo dan kodar. Itu kan kodo dan kodar itu sebenarnya artinya yang kodo itu ketetapan, terus kodar itu artinya ketentuan atau takdir. Jadi kodo itu kalau misalnya kayak apa kita ditakdirkan misalnya kita dapat beasiswa S3 misalnya kayak gitu. Nah, itulah kodo dari kita karena orang lain belum tentu dapat hasil yang sama atau dapat hal yang sama, takdir yang sama dengan kita. Nah, kalau kodar itu takdir yang umum yang udah tertulis, mungkin kita lahirnya tanggal berapa, misalnya kakak tanggal 29 Juni, itulah kodar dari Allah buat kakak. Nah, kenapa disebut kodar? Karena Kadani pun punya tanggal lahirnya yang sama. Maksudnya punya tanggal lahir juga gitu. Dilahirkan juga, nanti meninggalnya tanggal berapa, itu kodar buat kakak gitu. Termasuk sama jodoh, sama juga apa namanya, kayak harta ya, harta gitu. Itu namanya kodar, jadi beda kodo dan kodar. Nah, kalau misalnya dibilangin lagi, ditanyain lagi, kalau misalnya ada kodar dan kodar, terus ngapain kita berusaha? Nah, sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, ada yang ketiga. Jadi yang ketiga itu yang namanya free will. Kalau misalnya di Indonesia ini tuh apa free will teh keinginan yang bebas gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk kasih sayang Allah gitu. Allah tuh bukan menggerakkan kita untuk berbuat jahat atau baik, bahkan Allah pun nggak meninggalkan kita saat kita berbuat jahat atau baik. Nah, kasih sayangnya kita dikasih namanya free will atau keinginan yang bebas dalam hal-hal tertentu gitu. Nah, kadang-kadang free will ini datang sebelum kodok datang. Nanti kakak bakal kasih contoh, tapi seringnya adalah free will ini bagaimana kita merespon kodo atau kodar yang udah Allah kasih ke kita. Kebayang nggak? Jadi free will ini tuh sebagai kita tuh bisa menentukan yang kita bakal melakukan yang baik atau yang buruk. Nah, setelah kita memutuskan itu, kita misalnya mengambil perbuatan baik, nah Allah bakal ngasih kodo ketetapan dari hasil free will kita. Nah, nanti setelah kita dikasih hasil atau ketetapan dari Allah, kita bakal dikasih pilihan lagi, baik atau buruk lagi. Jadi bergulir terus kayak gitu, mutar terus. Nah, kode dan kodar ini bukan sesuatu yang bakal dihisap sama Allah, karena memang udah ketetapan dari sananya, dari Allahnya gitu. Nah, yang dihisap sama Allah ini adalah free will atau kesempatan-kesempatan kita memilih itu. Jadi bukan bukan kode dan kodar kayak misalnya contoh, kakak berdiri nih, terus kakak kejedut gitu, misalnya kejedut tembok gitu. Nah, ternyata kakak dikasih kode kejedut kan, kakak nggak tahu di atas ada ini apa yang bikin kejedut gitu.
Nah, kakak dikasih kode itu. Nah, saatnya setelah kode datang, kakak dikasih free will buat milih. Bisa beristighfar, bisa maki-maki, bisa juga cuek aja gitu, atau cuman kesakitan aja itu, hah? Nangis mungkin gitu. Itu free will bebas. Tapi di free will itulah kesempatan kita buat milih. Kita mau misalnya kan beristighfar gitu, astagfirullahaladzim, malah nyadar, oh mungkin nggak hati-hati atau pernah melakukan kesalahan. Nah setelah itu kan Allah ngasih lagi kode yang lain, mungkin insya Allah dosa-dosa diampuni atau malah dapat dapat hadiah gitu kan, bisa jadi, atau malah hal-hal yang nggak kita duga. Bisa juga kakak malah milih yang maki-maki gitu, free will-nya. Allah itu malah ngasihnya ntar kode yang lain lagi gitu. Jadi kakak sih cuma pengen pesan kalau misalnya emang kita dikasih kesempatan buat milih, mudah-mudahan kita selalu bisa memilih hal-hal yang baik karena hasilnya emang nggak dihisap nanti buat masuk surga atau neraka. Tapi yang dihisap adalah peluang kita buat memilih atau free will itu gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai ujian atau sebagai apa ya, cobaan dari Allah. Bahkan kan kalau misalnya kita dapat kekayaan aja kan itu kan kodok. Nah, kita bisa milih punya kekayaan itu apa kita sedekahkan, apa kita pakai buat foya-foya. Nah, itulah yang dihisap nanti sama Allah. Setelah kita melakukan free will, nanti akan datang kode-kode yang lain lagi, nanti bergulir terus kayak gitu sampai mungkin kita meninggal gitu. Mungkin jatuh kodar kita saat meninggal. Gitu sih. Itu perbedaan dari, jadi kita sebagai muslim harus bisa lebih bijak dalam menafsirkan apa sih takdir yang sama-sama sama orang-orang yang mungkin tidak beragama atau sama-sama orang bule mungkin gitu yang banyak tidak beragama bilang kalau misalnya saya sukses itu karena saya berusaha gitu. Mereka kan bilang kayak gitu. Makanya mereka tidak percaya Tuhan. Nah, itu kita bukan kayak gitu dan kita juga nggak yang kita diem aja, nanti juga Allah bakal ngirim makanan, ntar juga Allah bakal ngirim hadiah kalau kita berdoa terus di rumah, nggak kayak gitu juga. Jadi sebagai muslim kita harus ingat kita di umat pertengahan untuk segala sesuatu hal yang terjadi di dunia, termasuk menyikapi takdir gitu. Nah, untuk nutup ini sesi ini, maka ada yang cerita bagus sih ini dari Ustadz Noman Alikan. Jadi ada analogi kalau misalnya nih kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, si bosnya mau ngadain makan malam, tapi nggak semua orang bisa ikut. Ini bayangin aja ya kondisinya, ini cerita analogi aja sih nantinya. Nah, si bosnya ini tuh bilang ada dua kelompok yang bisa ikut, kelompok A sama kelompok B. Yang kelompok A dia nggak bilang siapa aja yang bisa ikut, nanti bakal diumumin sejam sebelum makan malam tersebut gitu. Tapi si bos itu nggak nyebutin siapa aja sih yang terdapat dalam kelompok A itu. Jadi si bos itu udah nulisin nama-nama karyawannya yang menurut dia bagus gitu. Nah, yang kelompok B, kalau kamu mau bilang ke karyawannya nih, kalau kamu mau masuk ke kelompok B dan ikut makan malam di yang restoran mewah itu, kamu harus melakukan eh, sebanyak-banyaknya dari 10 tugas yang dikasih sama si bosnya. Kebayang nggak? Jadi ada kelompok A yang bosnya menentuin, kelompok B karyawannya yang milih, sok mangga kalau misalnya kamu mau masuk kelompok B, lakukan sebanyak-banyaknya 10 tugas yang saya kasih gitu. Apa aja tugasnya, inilah pokoknya. Nah, terus ternyata pas ditanyain kira-kira kita eh, mau ngelakuin nggak ke kelompok B atau kita udah yakin kita bakal masuk di kelompok A kira-kira. Kalau Kak Dani gimana kira-kira? Lakuin tugasnya. Lakuin tugasnya. Kalau di Dede mungkin ayah ibu kira-kira bakal pede dengan bakal, oh gua mau udah masuk ke kelompok A atau milih yang kelompok B. Gua bakal berusaha buat ini apa namanya? Ibu mah mungkin kelompok kelompok B kali ya. Kelompok B. Karena Jadi kan berusaha. berusaha. Segala sesuatu itu apa yang akan kita raih harus dilakukan oleh usaha. Hmm. Dia ya kelompok Kelompok B. B, berusaha buat masuk ke kelompok B kan ya. Dede juga pasti sama kan ya. Makan malamnya ada manfaatnya. Makan malamnya ayam flames. Gua
restorannya halal. Pokoknya ini restorannya yang semua orang tuh pengen masuk gitu, ngantri. Pasti kan kelompok B ya. Nah, di sini ceritanya itu adalah em, apa namanya? Kalau misalnya benar-benar kita pengen pergi, dia bakal berusaha buat ngejalanin 10 tugas yang dikasih. Dan dia berharap pengen masuk kelompok B gitu. Tapi kalau misalnya dia milih yang kelompok A udah yakin dia masuk ke kelompok A, sebenarnya berarti dia benar-benar nggak benar-benar pengen pergi gitu, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya dia kayak kita nih, kita pasti milih berusaha buat ngejelasain 10 tugas, berarti itu sebenarnya sejatinya kita emang benar-benar pengen pergi gitu kan. Nah, apa namanya? Analogi ini tuh menjelaskan bagaimana petunjuk dan takdir bekerja gitu. Nah, Allah tuh menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Jadi ada daftar rahasianya tuh Allah tuh, yang kelompok A itu tuh. Udah ada nama-namanya gitu. Nah, jika kita benar-benar melakukan hal-hal tertentu yang bisa mendapatkan tamu di kelompok B, apa namanya? Ntar dulu. Jika kita melakukan hal-hal tertentu, bisa aja kita mendapatkan tempat di tamu yang B di kelompok B. Nah, beberapa orang udah ada yang ada di daftar A itu di kelompok A, tapi mereka tetap melakukan tugas-tugasnya kan. Bisa aja kita tuh udah masuk di kelompok A sebenarnya, gitu kan. Nah, ketika si karyawan itu datang datang ke ini, udah dapat undangan, datang yang kelompok B nih, terus mereka baru sadar, ternyata gue juga ada di kelompok A gitu. Gue kepilih nih kelompok B, kita kepilih di kelompok B. Pas datang, ngelihat daftar kelompok A, lah ada nama saya gitu. Jadi kebayang nggak? Jadi sebenarnya yang di kelompok A itu adalah yang di kelompok B. Nah, orang-orang yang mikir dari awal, gue mah nggak usah ngapa-ngapain, udah di kelompok A. Justru nggak ada namanya di kelompok A gitu. Jadi sebenarnya daftar itu dua-duanya bakal sama gitu. Nah, itulah maha besarnya Allah gitu ya. Saat kita melakukan hal yang apa namanya dikira mungkin sia-sia atau buang-buang waktu, justru itu yang bawa kita buat jadi masuk ke restoran itu gitu. Jadi intinya kayak kita harus berusaha dulu, nanti Allah bakal datangin pertolongan. Kayak Nabi Ibrahim nggak tahu kan, nanti apinya tuh bakal dingin gitu kan. Nabi Ibrahim kan berusaha berdoa gitu kan, melawan kezaliman raja gitu. Akhirnya pas dimasukin api, apinya jadi dingin. Nah itu Nabi Musa nggak tahu bakal laut tuh bakal terbelah gitu sebelum datang ke laut itu. Nah itulah contoh dari takdir. Kapan kita harus percaya takdir, kapan kita harus percaya sama free will yang dikasih sama Allah gitu. Ya nanti kita di sini bisa diskusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Kak.